Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Semoga hari Bunda menyenangkan. Kali ini HM bercerita akan melanjutkan cerita yang berjudul Akan Kubalas Mertua Abangku. So, jangan lama-lama, let's check it out. Usahaku memanggil Mas Yanto sia-sia. Sekarang di sini aku yang hanya menangani dan mengurusi Nelly. Entah mengapa golongan darah Nelly tidak sama denganku dan juga Mas Yanto. Padahal aku sangat yakin sekali bahwa Nelly itu adalah anak Mas Yanto. Meskipun dari awal pernikahan aku memang suka selingkuh, tapi instingku mengatakan bahwa Nelly memang anak Mas Yanto. Harga semua ini membuatku gila. Aduh, aku harus gimana? Mana duit benar? Benar habis hanya tersisa untuk sehari-hari saja. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jual diri mana ada yang mau? Berondong aja kalau gak dikasih duit mana mau. Gumamku dalam hati, bahkan aku sampai menangis karena kebingungan harus meminta tolong kepada siapa. Kriit. Di tengah kebingungan, ada perawat yang keluar dari ruangan Nelly. Sontak aku langsung berdiri dan menghampirinya. Suster, apa anak saya bisa dijenguk sekarang? Saya ingin melihat kondisi anak saya secara langsung. Saya mohon suster. Pintaku pada perawat itu. Boleh Bu, silakan, tapi jangan membuat kegaduhan di dalam, karena pasien butuh ketenangan. Jawabnya, aku pun mengangguk lalu bergegas masuk ke dalam. Sebelum masuk, aku mencoba menguatkan diri. Bagaimanapun kondisi Nelly saat aku lihat, aku harus tabah. Saat aku masuk ke dalam, aku benar-benar prihatin melihat Nelly yang terbaring lemah dengan wajah dipenuhi oleh perban. Selang-selang pun menempel dengan sempurna di tubuhnya. Ya ampun Nelly, maafin Mama. Andai saja waktu itu Mama tidak memaksamu untuk pulang, mungkin kejadiannya tidak akan seperti ini. Ujarku menangis. Di sini aku memang benar-benar merasa bersalah. Apa yang dikatakan Ajeng dan Yanto ada benarnya juga. Andai saja Nelly tetap tinggal di rumah Ajeng, kejadian seperti ini mungkin tidak akan terjadi. Dan Nelly bukan anak kandung Yanto juga tidak akan pernah terungkap. Tok. Aku pun menoleh melihat siapa yang datang. Dan saat aku lihat ternyata ada Nadia dan ibunya yang sialan itu. Karena tidak ingin mengganggu anakku. Aku pun langsung berdiri dan keluar menghampiri mereka. Ada apa kalian kesini? Kalian mau menertawakan keadaanku dan anakku sekarang kan? Kalian pasti bahagia dan juga pasti kalian puas musibah ini menimpa kami. Sergahku pada mereka berdua, apalagi saat aku melihat mantan adik iparku ini, di dalam hatinya pasti bersorak bahagia. Astagfirullah Teh Leli, kami kesini memang murni ingin menjenguk Nelly. Bagaimanapun Nelly kan juga saudara kita, jadi apa salahnya kita menjenguk? Teteh jangan berburuk sangka dulu dong. Ujar Narti. Aku pun hanya tersenyum sinis menanggapi ucapannya. Aku sangat tahu Narti yang sebenarnya seperti apa. Dia itu tipe-tipe perempuan polos-polos biadab. Halah jangan sok polos kamu ya jadi orang. Sekarang daripada kalian ada di sini dan membuatku mumet, lebih baik kalian pergi deh dari sini. Aku tidak ingin kalian mengganggu anakku. Toh kalian datang ke sini juga tidak membantu apapun. Jawabku ketus. Bahkan aku tidak segan-segan mengusir mereka dengan kasar. Wah, kalau kami tidak ada urusan penting, kami juga sebenarnya ogah sih untuk datang ke sini. Buat apa juga membantu orang zalim seperti Wak? Cuma karena aku masih menganggap Nelly sebagai saudaraku. Jadi aku ingin menyampaikan suatu hal pada Wak. Ucap Nadia sinis. Anak itu semakin berani saja. Padahal dulu si Nadia ini paling takut kepadaku. Apa? Kalau ngomong gak usah setengah-setengah, langsung tetap poin aja apa yang mau kamu sampaikan? Tanyaku dengan nada tinggi. Aku sembari melihat ke sekitar, takutnya ada security atau perawat yang kebetulan lewat sini dan melihatku ribut-ribut dengan Nadia dan juga Narti. Aku takut diusir dan tidak bisa menemani anakku. Wak sebenarnya punya urusan apa dengan berondong Wak bernama Reza? Dia tadi datang ke warungku dan memberitahu sesuatu yang membuatku kaget. Ujar Nadia, jantungku langsung berpacu cepat ketika mendengar nama Reza. Apa yang pria itu lakukan? Reza? Memangnya dia ada bilang apa sama kamu?
kenapa dia bisa tahu rumahmu? Oh, atau jangan-jangan kamu diam-diam berhubungan dengan laki-laki kaum pelangi itu ya? Nadia, usia kamu itu masih muda. Ngapain cari laki-laki sampai banting setir gitu? Saking gak lakunya ya kamu sampai mau-maunya sama si Reza? Ledekku pada Nadia. Aku melirik Nadia sembari melihat dari bawah kaki hingga ujung kepala. Sebenarnya Nadia ini perempuan yang cantik, tapi gayanya sangat tidak modis. Bajunya seperti kain lap. Laki-laki mana yang nafsu melihat penampilan anak gadis seperti ini? Penampilan Nadia saja kalah dengan penampilanku. Astagfirullah, amit-amit jabang bayi, Wak. Sekalinya laki-laki di dunia ini yang tersisa hanya dia. Aku ogah, mending aku gak punya pasangan sekalian. Karena aku cewek yang pilih-pilih. Gak kayak Uwak, main mau dicoblos aja tanpa melihat latar belakang laki-laki itu seperti apa. Hina Nadia balik padaku. Bahkan dia juga melakukan hal yang sama. Dia memandangku sinis dari atas hingga bawah. Sial! Sekarang cepat jelaskan padaku, ada apa sih Reza datang ke tempatmu itu? Ujarku, aku tidak ingin bermain-main lagi dengan Nadia. Semakin aku menusuknya dengan kata-kata tajam. Dia balas menusuknya lebih tajam lagi-lagi. Nadia yang dulu bukanlah yang sekarang. Tadi Reza bilang padaku, penyebab Nelly kecelakaan adalah karena Uwak telah bermain-main dengannya. Katanya tolong sampaikan hal ini kepada Tante Leli tercintaku. Dek, mendengar kalimat yang dilontarkan oleh Nadia, membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Maksud kamu, yang menyebabkan Nelly kecelakaan adalah si Reza? Tanyaku gagap, aku benar-benar syok dengan semua ini. Ternyata kecelakaan Nelly sudah direncanakan. Ya, sepertinya statement Uwak tidak salah. Apalagi kemarin-kemarin aku melihat Uwak memviralkan dia kan soal dia itu kaum pelangi. Ya wajar saja deh jika dia dendam pada Uwak. Sahut Nadia. Aku langsung duduk di kursi tunggu. Lantas aku memegang kepalaku yang tiba-tiba terasa sakit. Aku tidak menyangka bahwa Reza nekat seperti ini saat sedang syak. Aku terpikirkan sesuatu lalu berdiri kembali menghampiri Nadia dan Narti yang sedang menonton kesedihanku. Apa kamu merekam obrolanmu dengan pria menyimpang itu? Kamu pasti merekamnya kan? Aku akan jadikan rekaman itu bukti ke kantor polisi. Aku ingin dia dipenjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati karena telah merencanakan suatu pembunuhan. Ujarku pada Nadia, aku tidak akan tinggal diam melihat anakku diperlakukan seperti itu. Apalagi sekarang anakku wajahnya tidak akan pernah pulih seperti semula. Tidak, aku pun kaget. Aku tidak menyangka bahwa Reza akan berbicara soal pengakuan pembunuhan berencananya. Tutur Nadia enteng, bahkan dari raut wajah Nadia, dia tidak sama sekali iba melihat musibah yang sedang menerpa ke saudaranya. Dasar anak bodoh! Hal itu bisa menguatkan Reza untuk diserat masuk ke dalam sel. Hardiku, Nadia benar-benar tilol dan bau daun sama seperti ibunya. Jangan bicara yang macam-macam ya, Wak. Sudah untung aku menyampaikan semua ini kepada Uwak. Tahu responnya Uwak seperti ini, harusnya aku tidak memberitahu apapun, biar Uwak menyangka bahwa Nelly kecelakaan biasa. Timpalnya tak mau kalah. Arhah Reza, aku akan membunuhmu atau menyeretmu masuk ke dalam sel. Kalau kalian ingin membantuku dan juga Nelly, tolong jaga Nelly di sini selama aku pergi. Aku ingin memberikan perhitungan kepada Reza. Titahku pada mereka, daripada mereka di sini tidak berguna sama sekali. Teh, sebaiknya nanti saja. Dan juga alangkah baiknya kita jangan gegabah main-main dengan kaum pelangi. Mereka itu kaum yang sadis dan juga tidak punya perasaan. Bisa saja raganya kemayu. Tapi kebanyakan dari mereka itu orang yang paling sadis dan tidak punya peri kemanusiaan. Apalagi saat mereka marah. Ucap Narti padaku. Dia sok-sokan menceramahiku seperti itu. Kamu tidak usah banyak cincong. Kamu itu pergaulannya tidak luas sepertiku. Jadi emak-emak rumahan kayak kamu itu tahu apa sih? Ya sudah, pokoknya aku nitip anakku. Ujarku seraya pergi dari depan ruangan Nelly. Aku langsung memesan taksi online, meskipun sudah kubilang harganya lebih mahal. Tapi di situasi urgent seperti ini, aku membutuhkan taksi online. Tujuan utamaku adalah kembali ke kafeng atau restoran yang saat itu aku memergoki Reza dengan teman-teman pelanginya. Bu, titiknya sudah sesuai aplikasi ya?
Ujar sopir taksi itu dengan ramah. Aku pun hanya mengangguk mengiyakan ucapannya. Di perjalanan menuju restoran, hatiku bergemuruh hebat. Ingin rasanya aku segera memenggal kepala laki-laki itu. Aku kira Reza adalah laki-laki yang tidak tegaan. Karena jika kalian tahu wajah Reza seperti apa, kalian pasti tidak akan menyangka bahwa Reza bisa melakukan perencanaan pembunuhan. 45 menit berlalu, akhirnya aku sampai di kafe tempat biasa Reza dan teman-temannya nongkrong. Mbak, apa di dalam ada Reza beserta teman-temannya? Sekarang mereka sedang ada di ruangan VIP atau di mana? Tanya aku kepada mbak-mbak resepsionis yang tempo hari juga memberitahuku di mana Reza berada. Ibu yang waktu itu buat kekacauan di dalam kan? Saya tidak akan memberitahu tentang privasi tamu saya. Saya juga yakin bahwa ibu datang kemari pasti akan membuat huru-hara di dalam kan? Gara-gara ibu waktu itu saya kena surat peringatan dari atasan. Jadi sebaiknya ibu pergi dari sini sebelum saya panggilkan security. Ancam wanita itu panjang lebar, tapi bukan Leli namanya jika menyerah begitu saja. Persetan dengan aturanmu. Dengan tiba-tiba aku pun menabrak tubuh wanita itu dengan tubuhku. Bahkan karena serangan yang mendadak, wanita itu pun terjungkal hingga terduduk di lantai. Memanfaatkan kesempatan seperti itu, aku langsung pergi ke ruangan bagian VIP. Di sana ada 5 ruangan VIP, jadi aku harus mengeceknya satu persatu. Kritet, aku membuka pintu ruangan pertama, dan yang aku lihat ternyata bukan teman-teman Reza dan juga Reza. Di dalam sana ada anak muda sedang pemanasan dengan umum. Aku pun langsung menutup pintunya. Mau mesum kok nggak dikunci dulu pintunya? Gumamku dalam hati. Namun saat aku mau membuka pintu yang kedua, aku melihat Reza sedang bergandengan mesra dengan lelaki yang tempo hari aku lihat di kosannya. Tanpa basa-basi aku langsung menghampiri mereka berdua. Osak, pakai Reza saat aku menarik rambutnya dengan keras. Hah? Apa yang kamu lakukan kepada anakku, ha? Bisa-bisanya laki-laki bengkong sepertimu berbuat keji kepada orang lain. Aku berteriak seperti kesetanan di sini, karena terlintas masa depan Nelly yang begitu suram ke depannya karena wajahnya yang rusak. Hahaha, ternyata kamu nenek tua? Kamu sudah dapat kabar dari keponakanmu tersayang itu kan? Gimana? Menurutmu pembalasanku itu sudah sangat setimpal kan, ha? Ucapnya seraya memainkan bulu matanya yang terlihat lentik. Plak. Cuy. Kamu pikir sikapmu dan kelakuanmu seperti itu bagus? Kamu itu benar-benar psikopat. Makiku padanya. Lalu pasangan kaum pelangi itu pun saling pandang dan tersenyum mengejek ke arahku. Yang psikopat dan curang itu kamu. Gara-gara kamu menyebarkan videoku dengan teman-temanku. Ibuku di kampung jadi sakit-sakitan karena jadi bahan bulian di sana. Adikku juga sama. Dia dijauhi oleh teman-teman main dan sekolahnya. Tutur Reza dengan wajah yang memerah. Ternyata kaum pelangi jika sudah marah lebih menyeramkan tatapannya dibanding manusia normal. Itu konsekuensi kamu dong. Aku sudah memberikan pilihan kepadamu. Tapi kamu ternyata milih diviralkan kan? Andai saja kamu mau mengembalikan hartaku yang sudah kamu ambil, semua kejadian ini tidak akan pernah terjadi, Reza. Aku berteriak frustasi. Entah harus bagaimana lagi aku meluapkan kemarahanku kepada pria yang ada di depanku ini. Hahaha, aku sangat suka melihatmu sefrustasi ini. Kerutan dan urat-urat di lehermu terlihat jelas. Bahkan kamu terlihat lebih tua dari umurmu, hahaha. Ejek Reza beserta kekasih laki-lakinya itu. Aku akan menyeretmu masuk ke dalam penjara, dan aku juga akan pastikan kamu membusuk di sana. Camkan itu, Reza. Ancamku padanya. Nenek tua, kamu tidak akan bisa memenjarakan kekasihku, karena koneksiku banyak, ditambah uangku juga banyak. Sanggah laki-laki yang mengaku pacarnya Reza. Hah? Aku tak percaya kamu banyak uang. Buktinya saja kamu juga nyolong uangku yang di dalam tas kan? Orang kaya kok nyolong. Ledekku pada mereka berdua, tapi jika dilihat dari penampilan pria kekasihnya Reza ini, terlihat penampilan orang-orang kaya.
karena dari aksesoris kaki hingga kepala barang branded semua. Bahkan jika dikalkulasi semuanya bisa sampai ratusan juta. Aku melakukan hal itu karena aku merasa kamu itu nenek-nenek tua yang tidak tahu malu. Bisa-bisanya kamu membohongi suamimu sendiri untuk menghidupi berondongmu. Jadi aku ingin memberikan sedikit pelajaran untuk nenek-nenek bau tanah sepertimu. Dan aku juga sangat cemburu dan marah ketika kamu minta jatah pada Reza, sahutnya dengan nada marah. Dadaku naik turun dan bergemuruh menahan amarah kepada mereka berdua. Aku tetap tidak percaya. Kalian dasar laki-laki kere, ucapku lantang. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Harusnya otakmu yang sudah tua itu mikir, mana mungkin aku kere tapi bisa membayar pembunuh bayaran untuk mencelakai anakmu. Jawab kekasih Reza seraya senyum menyeringai. Aku pun sempat terdiam beberapa detik untuk mencerna ucapan laki-laki ini. Sepertinya yang diucapkan orang ini benar adanya, bahwa dia bukan orang kere. Setahuku pembunuh bayaran harganya tidak murah. Reza, kamu bilang sekarang ibumu sedang sakit-sakitan kan? Agar kamu tidak memiliki beban karena punya ibu yang penyakitan, aku akan membantumu untuk mempercepat kematian ibumu. Tunggu kejutan dariku Reza. Bab ke-30. POV Author. Terserah kamu saja. Kamu akan tahu akibatnya jika terus bermain-main denganku. Komunitasku cukup banyak. Mereka pasti bisa membantuku untuk melenyapkanmu. Apalagi kamu cuma seorang nenek-nenek centil yang tidak tahu malu. Ejek Reza kepada Lely. Padahal pasangan beda generasi ini dulunya terlihat sangat saling menyayangi. Mungkin itu hanya kamuflase semata agar Lely mau mengeluarkan uang banyak. Meskipun dari raut wajah Lely terlihat sangat menahan geram dan juga emosi, namun di sisi lain hati Lely, dia sangat takut kepada ancaman Reza, apalagi Reza sudah membuktikan bahwa ancamannya tidaklah main-main. Tanpa berpikir panjang lagi, Lely memutuskan untuk pergi dari hadapan dua orang penyuka sesama jenis itu. Percuma saja dia koar dan marah kepada mereka, Lely tidak akan menang. Lihat saja, demi anakku, aku akan membalaskan dendam kepada pria laknat itu. Gumamnya dalam hati, lalu Lely pun memutuskan untuk kembali ke rumah sakit menggunakan angkutan umum. Sepertinya nenek tua keriput itu ingin bermain-main dengan kita, tapi gimana kalau misalkan dia nekat untuk datang ke kampung halamanmu? Aku rasa ancaman nenek tua itu tidak bisa dianggap main-main. Ujar pria kekasih Reza. Reza pun menghela nafas panjang. Sebenarnya dalam hati Reza masih ada rasa kasihan kepada Nelly. Tapi apa yang diperbuat oleh tante-tante kesayangan Reza dulu sudah tidak bisa ditoleransi lagi, karena gara-gara kelakuannya, ibu dan juga adiknya terkena imbas. Setauku dia tidak tahu kampungku di mana. Lagian ibu dan adikku kan sekarang sudah aku ungsikan di rumah pamanku yang berbeda kabupaten. Aku rasa tidak mungkin nenek tua itu bisa menemukan ibu dan adikku. Aku nggak kebayang deh kalau sampai nenek tua itu ngobrol langsung dengan ibuku. Dia pasti akan membongkar semua pekerjaan yang aku lakukan di kota. Mungkin jika mendengar hal itu, ibuku bisa langsung mati mendadak. Jawab Reza dengan tatapan lurus ke depan. Di dalam hati kecilnya juga ia merasa takut dengan ancaman Lely. Jadi bisa dipastikan mereka sama-sama merasa takut satu sama lain. Pokoknya kamu tenang saja, Sei. Aku akan menemanimu sampai kapanpun, dan aku juga tidak akan pernah membiarkan nenek tua itu menyakitimu. Ngomong-ngomong, sopir truk tronton suruhan kita ditahan ya? Tanya Aldo kepada Reza. Iya, dia ditahan. Aku nggak tahu dia ditahan sampai kapan. Namun untung saja si Nelly dan kekasihnya itu juga dalam pengaruh alkohol. Jadi setidaknya sopir truk itu bisa bebas lebih cepat, dan kelakuan kita tidak akan pernah tercium oleh polisi. Sahut Reza dengan senyum jahat. Dengan kondisi Nelly beserta pacarnya yang mabuk saat kejadian, itu jelas sangat menguntungkan pihak Reza. Jadi polisi dan publik pun jelas-jelas akan menyalahi Nelly dan juga pacarnya, karena suruh siapa mengendarai kendaraan saat dalam kondisi mabuk. Ternyata anak dan ibu kelakuannya hampir mirip ya. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam lagi. Akhirnya Reza dan Aldo pun masuk ke dalam ruangan di mana teman-temannya berada. Di rumah sakit, di mana keberadaan Ibu Narti dan juga Nadia, mereka dengan sabar menunggu kedatangan Uwak Lely.
Bu, Wak Leli lama banget. Apa dia benar-benar mendatangi si Reza? Aku benar-benar salut kepada nyalinya Wak Leli. Padahal aku saja anak muda ketika mendengar bahwa Reza lah yang telah menyebabkan Nelly kecelakaan. Hatiku langsung takut, Bu. Aku nggak menyangka kalau Reza dengan perawakan yang gemulai dan juga wajah yang polos bisa melakukan hal sekeji itu. Tutur Nadia kepada sang ibu. Nadia ingat betul bagaimana raut wajah Reza yang begitu dingin. Makanya, kamu jangan pernah berurusan dengan orang-orang yang menyimpang, karena kebanyakan emosional dan tingkat nekatnya lebih besar. Jawab Ibu Narti. Nadia dan Narti datang ke rumah sakit lebih awal dari yang direncanakan, saat Nadia mendengar bahwa kecelakaan Nelly itu bukanlah kecelakaan semata. Nadia dan Narti langsung bergegas siap-siap dan menuju rumah sakit. Mereka tidak tega kepada Leli dan juga Nelly jika penyebab kecelakaan ini tidak terungkap. Nadia, Bu Narti. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba saja datang Wak Yanto dari arah belakang. Mereka seketika menoleh ke arah sumber suara. Wak Yanto? Wak dari mana? Kok baru kelihatan? Tanya Nadia. Nadia merasa heran melihat wajah Wak Yanto yang kusut. Matanya terlihat sembab seperti habis menangis. Wah, habis cari darah untuk Nelly. Soalnya dokter minta beberapa lagu daerah untuk Nelly. Sahut Wak Yanto. Yanto sebenarnya sangat kecewa dengan kenyataan yang ada, namun rasa kecewa dan juga rasa marah kalah dengan rasa sayang Yanto kepada Nelly. Dia tetap datang ke PMI untuk mencari darah. Oh, darah Wak Yanto dan juga Wak Leli sedang tidak bisa didonorkan ya? Sampai-sampai harus repot-repot ke PMI segala. Tutur Nadia polos. Saat mendengar ujaran Nadia, Yanto pun menghela nafas panjang. Dia memutuskan untuk bercerita saja kepada Nadia dan juga Narti. Siapa tahu setelah bercerita, rasa sesak di dadanya akan sedikit berkurang. Bukan tidak bisa, melainkan golongan darah kami tidak ada yang cocok dengan golongan darah Nelly. Jawab Yanto. Mendengar hal itu Nadia dan juga ibunya langsung saling pandang. Mereka sedang mencerna apa yang Yanto katakan. Maksudnya, Pak? Kalau golongan darah tidak sama, berarti Nelly bukan anak kalian? Tanya Narti memastikan. Dia benar-benar kaget dan syok mendengar kabar yang tidak enak ini. Bukan, lebih tepatnya Nelly bukan anak saya, melainkan anak dari selingkuhan istri saya. Dan siapa bapaknya bahkan Leli pun bingung. Jawab Yanto dengan nada frustasi. Nadia dan Arti langsung terdiam ketika mendengar pernyataan dari Yanto. Mereka benar-benar tidak habis pikir dengan kelakuan Leli. Astagfirullah, Pak. Benar apa yang Bapak sampaikan ini? Berarti Teh Leli tidak kapok berselingkuh dan melahirkan Wildan? Dia ternyata mengulangi kesalahannya lagi dan melahirkan Nelly? Benar-benar perempuan minim akhlak. Ujar Bu Narti. Padahal Bu Narti bukanlah ibu-ibu yang gampang menghujat orang lain. Namun mendengar kabar seperti ini, dia tidak bisa menahan hati ingin menghujat mantan kakak iparnya itu. Ya begitulah, ternyata selama ini saya sudah dibodohi oleh perempuan itu. Tapi ya gimana lagi, rasa sayang saya tidak bisa hilang kepada Nelly begitu saja. Apalagi Nelly sedari bayi saya sudah anggap anak sendiri. Jadi saya tidak bisa lepas tangan begitu saja. Dan apalagi Nelly dalam kondisi seperti ini. Sahut Yanto. Sabar, Wak. Semua kejadian pasti ada hikmahnya. Semoga Wak cepat mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Ucap Nadia seraya memegang bahu Waknya itu. Ya Nar, amin. Kalian sudah lama di sini ya? Kalau kalian mau pulang silakan saja. Biar saya yang jaga. Ngomong-ngomong Leli kemana ya? Sampai-sampai harus kalian yang menjaga Nelly. Tanya Yanto kepada Narti dan juga Nadia. Astaga, kami lupa belum bercerita kepada Uwa ya. Memangnya apa yang belum kalian ceritakan kepada saya? Ada apa? Tadi menjelang siang, aku kedatangan Reza yang tak lain tidak bukan adalah mantan berondong Wak Leli. Pokoknya dia sedikit mengakui bahwa dialah penyebab Nelly kecelakaan. Tutur Nadia. Yanto pun langsung teronjak kaget mendengar penuturan dari Nadia. Maksudnya kecelakaan Nelly bukanlah kelalaian? Melainkan sudah ada yang merencanakannya begitu? Iya, Wak. Dan Wak Leli sekarang sedang datang untuk melabrak mantan berondongnya itu.
Jawab Nadia. Benar-benar perempuan pembawa sial. Atas kelakuannya yang seperti ini, Nelly jadi kebawa-bawa. Kenapa bukannya perempuan sial itu saja yang dicelakai? Geram Yanto. Kenapa kamu bicara seperti itu, Mas? Kamu boleh membenciku, tapi jangan mendoakanku yang tidak-tidak. Tiba-tiba saja datang Leli dari arah belakang. Sontak mereka bertiga langsung melihat ke arahnya. Apa aku salah bicara? Seharusnya yang menanggung semua ini adalah kamu. Kenapa berondong itu tidak mencelakai kamu saja? Orang yang memang pantas untuk dicelakai. Jawab Yanto dengan nada tinggi. Pak Yanto Teleli, karena di sini sudah ada kalian, saya dan Nadia pamit pulang ya, karena masih banyak pekerjaan yang harus kami lakukan. Ujar Bu Narti. Nadia pun sedikit menyenggol lengan ibunya. Maksud Nadia, dia masih kepo dengan apa yang akan terjadi. Ya sudah pulang saja kalian. Jawab Leli ketus. Ketus amat, bukannya bilang makasih sudah ditolong. Malah seperti itu, ayo kita pergi dari sini. Dasar manusia tidak tahu terima kasih. Jawab Nadia tak suka. Akhirnya Nadia dan Narti pun pergi meninggalkan rumah sakit. Aku tuh nggak habis pikir deh sama kelakuannya Wak Leli. Dalam keadaan seperti ini saja dia masih ketus. Padahal Allah sedang menguji kesabarannya, dia malah seperti itu. Nadia menggerutu kesal karena dia merasa telah meluangkan waktu untuk membantu Waknya itu. Ya sudah, kamu yang sabar saja. Kita akan tahu sendiri bahwa sifat Wamu memang seperti itu. Sahut Narti menenangkan Nadia. Mereka berdua akhirnya telah sampai di rumah setelah menaiki taksi online selama kurang lebih 30 menit. Dan saat sampai rumah ternyata sudah ada Diti yang sedang berdiri. Kalian habis dari mana? Buka warung niat nggak sih? Baru juga buka beberapa hari sudah sering tutup. Apa nggak laku ya warungnya? Ledek Dita kepada Narti dan juga Nadia yang baru pulang. Kami habis dari rumah sakit. Apa kamu tidak menjenguk adik ipar kandungmu? Dia kan sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan. Jawab Narti. Yang betul. Astaga, aku tidak punya kuota sampai tidak update begini. Jawab Dita. Memang seharian ini Dita tidak keluar rumah sama sekali. Dia takut bertemu dengan Ban Emok yang mencari ibunya. Halah, miskin banget sih sampai-sampai kuota aja nggak kebeli. Ejek Nadia kepada Dita. Maka dari itu, aku kesini mau kasbon kuota. Kamu juga jualan pulsa kan? Tanya Dita. Ayo Bu, kita masuk saja. Aura-auranya sudah mulai negatif. Ajak Nadia kepada ibunya. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam rumah tanpa menghiraukan teriakan Dita yang menggema. Keterlaluan, tapi ini info yang menarik untuk aku sampaikan kepada ibu. Aku harus segera pulang dan memberitahu ibu. Bab ke-31. POV Leli. Sudahlah, jangan terlalu banyak bicara. Jadi benar apa yang dikatakan Nadia bahwa kecelakaan Nelly itu disengaja? Bukan murni kecelakaan biasa. Tanya Mas Yanto kepadaku. Untung saja pria yang masih berstatus suamiku itu kembali lagi untuk membantu Nelly. Sudah kubilang, Nelly itu anak kesayangan Mas Yanto. Dia mana tegat pergi begitu saja meninggalkan Nelly dalam keadaan yang tidak baik. Benar, kecelakaan Nelly disengaja karena ulah Reza. Laki-laki itu memang sudah keterlaluan. Kenapa dia begitu tega untuk mencelakai anakku? Jawabku dengan tangis pecah. Ibu mana yang tidak sakit hati melihat anaknya terbujur lemah seperti itu? Kamu sadar nggak sih kalau semua yang menimpa Nelly itu adalah kesalahanmu? Yang seharusnya ada di dalam itu adalah kamu, bukan Nelly. Sentak Mas Yanto kepadaku. Aku benar-benar tertunduk kali ini, karena apa yang dikatakan oleh Mas Yanto benar adanya. Dalam hati kecilku aku juga berpikir, kenapa Reza tidak mencelakaiku saja? Kenapa harus anakku yang dicelakai olehnya? Ya Mas, maafkan aku. Aku benar-benar sangat menyesal karena telah bermain-main dengan Reza. Jawabku yang masih tertunduk. Sudahlah, aku mau ke kantin. Pamitnya padaku. Bahkan dia sama sekali tidak menawariku makan. Padahal sedari siang aku belum makan apapun. Mas,
Kalau bisa aku pesan makanan dong nasi, aku belum makan dari siang. Tuturku pada Mas Yanto, karena perutku terasa sangat perih. Mas Yanto pun hanya mengangguk dan berlalu pergi meninggalkanku. Aku pun duduk di depan ruangan Nelly. Aku benar-benar hampa dan merasa sangat kosong. 1 jam berlalu, akhirnya Mas Yanto pun datang membawakan nasi goreng untukku. Kok lama banget, Mas? Aku sudah lapar dari tadi. Aku menggerutu kepada Mas Yanto, ketimbang beli nasi di kantin saja kok bisa sampai 1 jam. Aku juga lapar, dan aku sengaja makan di kantin karena kalau makan di sini nafsu makanku akan hilang melihat wajahmu itu. Jawabnya ketus, lagi-lagi aku hanya bisa terdiam mendengarkan kalimat menyakitkan dari suamiku. Padahal dulu jangankan menghardiku, Mas Yanto dulu sangat bucin dan juga susis. Tapi sekarang Mas Yanto sangat berbeda, dia bukan Mas Yanto yang aku kenal. Akhirnya dengan perasaan tidak karuan aku pun melahap nasi goreng yang dibawa oleh Mas Yanto. Bu, bagaimana keadaan Nelly? Kenapa ibu tidak bilang bahwa Nelly kecelakaan? Tiba-tiba saja datang Wildan beserta rombongannya. Aku pun tidak menghiraukan ucapan Wildan. Aku tetap melahap makanan yang ada di depanku. Ibumu itu sepertinya sekarang sudah menjadi nenek-nenek bisu, padahal apa susahnya sih jawab? Sahut Siti, karena kesal aku pun langsung menatap mereka bertiga. Memangnya kalau misalkan aku bilang kepada kalian bisa apa? Kalian pasti hanya bikin ribut saja, dan juga kalian pasti tidak akan bisa membantu apapun. Dan untuk kamu, Wildan, ibu sudah membangunkanmu saat mendengar kabar Nelly kecelakaan, tapi kamu malah tepar dan meracau karena mabuk semalam kan? Jadi kamu itu memang tidak berguna. Hardiku kepada mereka bertiga, bahkan karena aku sangat kesal saat aku bicara, di mulutku masih ada nasi yang sedang aku kunyah. Sudah, lalu keadaan Nelly ke-1 sekarang gimana? Apa dia baik-baik saja? Aku dengar kecelakaannya parah sampai-sampai wajahnya rusak. Apa betul begitu, Bu? Tanya Wildan memberondong pertanyaan kepadaku. Ya, Nelly sekarang masih belum sadar, dan dokter pun belum menjelaskan apa yang harus dilakukan. Akhirnya Mas Yanto pun menjawab pertanyaan Wildan. Kriit. Orang tua pasien bisa ikut ke ruangan saya? Ada yang saya ingin sampaikan mengenai Nelly. Dokter pun keluar dari ruangan Nelly. Untung saja nasi goreng sudah habis. Mas Yanto dan aku bergegas masuk ke ruangan dokter. Di perjalanan menuju ruangan dokter, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk diberikan kabar baik. Ketika seperti ini, aku sangat-sangat mengingat Tuhan. Jadi bagaimana keadaan anak kami? Tanya Mas Yanto kepada dokter. Di wajahnya harus dilakukan operasi, dan itu tidak akan bisa normal seperti sedia kala, dan operasi pun tidak cukup untuk dilakukan 1 kali, dan mengenai kakinya juga harus dioperasi. Bahkan jika terjadi infeksi, mau tidak mau kaki Nelly harus diamputasi. Penjelasan dokter membuat lututku lemas. Bagaimana bisa masa depan anakku dengan wajah rusak dan kaki buntang? Lakukan yang terbaik untuk anak kami, Dok. Jadwal operasinya kapan ya? Pokoknya saya akan mendengarkan saran apapun dari dokter. Jawab Mas Yanto, aku hanya bisa terdiam. Aku tidak kuasa mendengar kabar buruk yang dokter sampaikan. Untuk operasi kaki mungkin bisa dilakukan lusa, menunggu pasien sadar terlebih dahulu. Kalau begitu hanya itu saja yang saya sampaikan. Jika ada apa-apa lagi saya pasti akan menghubungi ibu dan bapak. Ucap dokter, lalu kami pun berpamitan kepada dokter dan keluar dari ruangannya. Yalah Nelly anak mama, Mas aku benar-benar sedih mendengar penuturan dari dokter. Bagaimana bisa anak gadis kita harus mengalami nasib sangat buruk seperti ini, Huhu? Ujarku sambil berusaha untuk merangkul Mas. Aku kaget karena Mas Yanto langsung menyentak tubuhku agar menjauh darinya. Bahkan wajahnya terlihat sangat risih ketika aku dekati. Jangan dekat-dekat denganku. Lagian dia kan anak kamu, bukan anak kita. Ujarnya, aku sangat malu mendapat penolakan seperti itu dari Mas Yanto. Lalu Mas Yanto pun meninggalkanku berjalan terlebih dahulu. Aku pun mengikuti langkah Mas Yanto dari belakang. Bagaimana kondisi Nelly, Bu? Tanya Wildan. Nelly
Nelly harus menjalani beberapa operasi di kaki dan wajahnya. Doakan yang terbaik untuk Nelly. Jawab Mas Yanto dingin. Mungkin Mas Yanto juga kecewa karena Wildan ternyata anak kandungku dari laki-laki lain. Padahal semua itu sudah terjadi, kenapa Mas Yanto tidak bisa menerima? Wildan, ibu ingin bicara dengan mumpat mata? Ajakku pada Wildan. Akhirnya kami berdua pun berjalan ke sudut koridor. Aku punya ide untuk membalaskan dendam kepada Reza. Ada apa, Bu? Kelihatannya sangat penting sekali. Tanya Wildan padaku. Sebenarnya adikmu bukan murni kecelakaan. Dia dicelakai oleh mantan berondong ibu. Ada dendam tertentu yang membuat dia melakukan hal nekat seperti ini kepada Nelly. Ujarku pada Wildan. Hah? Memang apa yang sudah ibu lakukan sampai-sampai dia bisa sedendam itu? Timpal Wildan kaget. Apa kamu ingat berita yang viral soal Reza? Ibu yang telah memviralkan dia tentang dia penyuka sesama jenis. Dan kebetulan kan Reza memang selebgram dengan ratusan ribu followers. Nah, dari soal berita viral itulah yang membuat ibu Reza sakit dan membuat adiknya dibully. Jelasku pada Wildan. Sama seperti Mas Yanto, ekspresi Wildan sangat tidak percaya ketika mendengar penjelasanku. Ibu memang salah sih sudah bermain-main dengan kaum pelangi seperti itu. Kalau sudah seperti ini malah Nelly yang dirugikan kan? Jawab Wildan menyalahkanku. Sudahlah, kamu jangan menyalahkan ibu. Sekarang kita lakukan misi balas dendam saja kepada Reza. Kamu coba cari tahu tentang keberadaan ibunya Reza dan juga adiknya. Lalu kita pergi ke sana. Titahku. Apa ibu yakin ingin bermain-main lagi dengan laki-laki seperti itu? Dia bisa saja lebih nekat, Bu. Apa membuat ibunya sakit tidak serta-merta membuat ibu puas? Ucap Wildan. Aku pun menghela nafas panjang. Aku harus bisa membujuk Wildan untuk mau membantuku. Ibu tidak terima Nelly terbujur kaku tidak berdaya seperti itu. Hanya kamu harapan ibu Wilhuhu. Ujarku pura-pura menangis. Aku harap Wildan termakan air mata buayaku. Baiklah, Bu, sudah jangan menangis. Apa yang bisa aku lakukan? Yes, akhirnya anak itu luluh juga dengan air mataku. Sekarang kamu cari info gih tentang keberadaan orang tua si Reza. Nanti kamu juga print gambar Reza sedang berbuat asusila dengan pria. Lalu kita datangi ibunya. Aku ingin melihat ibu si Reza mati mendadak. Ujarku pada Wildan. Aku sudah tidak sabar untuk eksekusi. Baik, Bu. Memangnya kampung Reza di mana? Tanyanya. Di sekitaran Tasik, ibu pernah dengar sekilas bahwa rumahnya tak jauh dari alun-alun Singaparna. Daripada ribet, lebih baik besok kita langsung pergi saja dan mencari alamat di sana. Setahu ibu wilayah itu tidak terlalu luas. Jawabku, agar tidak buang-buang waktu juga untuk Wildan mencari tahu tentang Reza. Baiklah, Bu. Well, kamu punya uang simpanan gak? Tanyaku pada Wildan, karena aku tak ada ongkos untuk berjalan ke sana. Ada, tapi uang simpanan di tebu. Jawab Wildan. Uangnya ada di kamu kan? Kita besok pergi pakai uang yang punya di tes saja. Kamu mau kan, Wildan? Tanyaku memastikan. Aduh, Bu, aku takut ditemarah. Jawab Wildan. Melihat Wildan bersikap seperti ini membuatku jadi teringat Mas Yanto dulu. Sikapnya sangat mirip suami-suami takut istri. Astaga, kenapa kamu harus kalah dan takut sama istrimu sendiri sih? Kamu itu kepala keluarga Wildan. Apa kamu tidak malu dan tidak merasa terinjak harga dirinya karena diatur oleh mertua dan juga istri? Apalagi istrimu juga dikendalikan oleh ibunya. Kamu jangan loyo dong kalau jadi kepala keluarga. Sahutku, aku mencoba untuk mendoktrin Wildan agar melawan istri dan juga mertuanya yang sialan itu. Tapi, Bu, gak ada tapi-tapian. Kalau kamu memang mau berbakti kepada ibu kandungmu, dengarkan apa kata ibu. Sekarang kita pergi ke fotokopian yang ada di sekitar kampus, dan jangan bilang tentang rencana ini kepada mertua dan istrimu. Ujarku pada Wildan. Akhirnya setelah melakukan percakapan rahasia, aku dan Wildan pun kembali ke tempat di mana orang-orang sedang berkumpul. Kalian lagi bahas apa sih? Kok harus sembunyi-sembunyi kayak gitu?
Awas ya kamu, Mas, kalau berani-beraninya melakukan hal-hal aneh di belakangku. Ujar Dita mengancam Wildan. Benar-benar perempuan sangat tidak tahu adab. Sangat tidak sopan sekali berani-beraninya mengancam suami sendiri seperti itu. Meskipun aku dulunya sama seperti Dita, tapi aku sedikit tidak terima ketika Wildan diperlakukan seperti itu oleh istrinya. Hah! Kamu jadi istri itu yang sopan ya pada suami. Jangan kayak gitu. Ayo Wildan, kita pergi. Mas, aku titip Nelly sebentar ya. Aku ada urusan dengan Wildan. Ajakku kepada Wildan. Kalian mau kemana lagi? Stop! Aku ingin tahu apa urusan kalian sebenarnya. Sanggah Dita menghalangi langkah kami. Dita, biarkan aku dan ibu pergi dulu. Toh nanti juga aku akan beritahu kepada kamu apa yang sedang aku rencanakan dengan ibu. Benar apa kata ibuku? Kamu jadi istri itu harus sopan pada suami. Aku tersenyum sinis ketika melihat Wildan memarahi Dita. Setelah perdebatan panjang antara Wildan dan istrinya, akhirnya kami pun pergi ke tempat fotokopian untuk mencetak foto-foto asusila antara Reza dan pacarnya. Rencananya foto poster itu akan aku tempel di kampung halaman orang tua Reza berada. Uang Dita ada di mana? Tanyaku memastikan. Ada di ATM ini, Bu. Tadi Dita menyuruhku untuk mengambil uang. Di sini ada sekitar 2 juta. Dia mau mengeluarkan uang simpanannya karena dia lapar dan tidak ada uang. Sahut Wildan. Uang segitu lebih dari cukup untuk melakukan perjalanan ke Tasik. Setelah berjalan beberapa menit, akhirnya kami pun sampai di tempat fotokopian. Dan kami pun langsung memproses gambar-gambar Reza. Karena kebetulan rumah sakit ini areanya sangat dekat dengan universitas. Jadi tidak sulit dan tidak perlu menggunakan angkutan untuk ke tempat fotokopian ini. Riwayatmu akan tamat, Reza. Aku pastikan ibumu akan mati serangan jantung, dan aku juga akan memastikan bahwa kamu sudah tidak akan punya nama lagi di kampung halamanmu. Bab ke-32. POV Wildan. Benar apa kata ibuku. Sekali-kali aku harus sangat tegas kepada Dita dan Bu Siti agar mereka tidak terlalu mengatur hidupku. Benar apa yang dikatakan ibu juga bahwa aku adalah kepala rumah tangga yang harus mengatur semuanya. Jadi aku memutuskan untuk ikut membantu ibu pergi ke Tasik untuk membalaskan dendam kepada Reza. Sudah? Lebih baik kita nggak usah balik lagi ke rumah sakit. Nanti istrimu malah nanya lagi uang yang harusnya kamu ambil. Sekarang kita pulang saja ke kontrakan ibu. Dan subuh baru kita pergi. Tita ibu, setelah aku selesai menarik uang simpanan milik Dita, aku pun setuju dengan ide ibu. Sebenarnya ada rasa senang saat aku mendengar Nelly kecelakaan. Karena aku merasa aku akan menjadi anak satu-satunya untuk ibu, aku pikir dengan tiadanya Nelly akan membuat ibu menjadi sayang kepadaku. Jadi aku sekarang harus menuruti apa kata ibu. Sampai. Sekarang kamu mending istirahat dan siapkan energi untuk besok pergi. Subuh-subuh akan ibu bangunkan, masukin sendal kamu ke dalam, takutnya istri dan mertuamu datang ke sini mencari-cari kamu. Setelah melakukan perjalanan sekitar 30 menit menggunakan angkot, aku langsung melaksanakan perintah ibu dengan baik. Setelah memasukkan sandal, aku cuci muka lalu berbaring di tengah rumah. Ting, Mas, kamu di mana sih? Kok nggak balik-balik dari tadi? Aku tuh nungguin kamu lama banget, Mas, sama ibu. Tega ya kamu bikin kami nunggu lama. Dita mengirim pesan marah-marah kepadaku. Seharusnya dia mengirim pesan kepadaku lebih sopan lagi. Tapi ini malah marah-marah seperti ini. Tanpa membalas dan menghiraukan pesan Dita, aku langsung mematikan handphone lalu mencoba untuk tidur. Wildan, bangun! Aku merasa baru tertidur, kepalaku berdenyut nyeri ketika ibu membangunkanku subuh-subuh. Saat aku membuka mata, ternyata ibu sudah siap untuk pergi sekarang. Sekarang masih jam berapa sih, Bu? Kayaknya masih pagi banget deh. Nanti ya 1 jam lagi aja kita perginya. Kepalaku pusing banget. Aku mencoba negosiasi kepada ibu, karena aku masih sangat ngantuk dan kepalaku juga terasa nyeri karena dibangunkan mendadak. Nanti kalau keburu agak siangan, takutnya kita malah papasan sama ibu mertua dan istrimu. Sekarang ayo cepat mandi, ibu nggak mau tahu kamu ibu kasih waktu 20 menit. Ujar ibu. Setelah mengumpulkan nyawa selama 5 menit, aku langsung bergegas mandi. Aku tidak ingin pagi-pagi buta dimarah-marahi oleh ibu. Setelah bersiap-siap,
Aku pun langsung pergi dengan ibu. Untung saja aku membawa salin dari rumah. Karena aku pikir aku akan kebagian menjaga Nelly di rumah sakit. Meskipun hanya membawa baju ganti satu, tapi itu sepertinya sangat membantuku daripada tidak ganti baju sama sekali. Nah, ayo cepat keburu matahari muncul. Ibu menarik tanganku cukup kasar, tapi benar apa yang dikatakan ibu bahwa jika ibu mertuaku dan juga Dita keburu datang ke sini atau berpapasan dengan kami, urusannya bisa berabi dan yang pasti mereka akan menghalangi kami untuk pergi apalagi kami memakai uang miliknya. Setelah di pinggir jalan kami agak susah mencari angkot untuk ke terminal, karena waktu masih menunjukkan pukul 04 pagi, dan setelah menunggu sekitar 10 menit akhirnya angkot yang kami tunggu pun tiba. Wildan, apa semalaman istrimu tidak ada menghubungi? Tanya ibu penasaran. Ada bu, dia bilang kenapa aku nggak balik-balik ke rumah sakit. Ujarku apa adanya. Terus kamu belza apa? Padahal apa susahnya sih pulang tanpa kamu ke rumah? Gak mertua nggak istri selalu aja nyusahin kamu. Tutur ibu tak suka. Nggak aku balas bu. Aku langsung mematikan handphoneku tanpa membalas pesan Dita. Aku meyas jika malam-malam harus berdebat dengan istri. Sahutku. Akhirnya kami pun sampai tepat di depan terminal. Dan lebih beruntungnya lagi saat kami sampai sudah ada bus jurusan Singaparna yang telah menunggu. Wah, ayo cepat kita masuk keburu bisnya pergi. Ujar ibu. Kami pun langsung naik ke atas bus. Dan ternyata di dalam sudah cukup penuh. Tanpa menunggu lama lagi, akhirnya bus pun berangkat. Bu, bagaimana kalau kita melakukan hal ini Reza semakin menggila dan semakin nekat untuk mencelakai keluarga kita? Tanyaku pada ibu. Jujur ada rasa takut ketika aku mendengar bahwa ibu meminta bantuanku untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah mencelakai Nelly. Karena aku tahu kondisi Nelly seperti apa, jadi aku sangat khawatir tentang keselamatanku dan juga keselamatan ibu. Oh pasti itu, ibu yakin Reza pasti akan semakin menggila membalas dendam kepada ibu. Tapi mau gimana lagi, sudah kepalang basah, dia sudah main-main dengan ibu, apalagi dia dengan tega mencelakai anak kesayangan ibu. Timpal ibu yakin, ada rasa nyeri ketika mendengar bahwa Nelly adalah anak kesayangan ibu. Sontak dalam hati pun aku berdoa agar Allah tidak memberikan keselamatan untuk adik kandungku itu. Aku tidak menjawab lagi apa kata ibu. Aku memutuskan untuk memejamkan mata karena memang mataku masih terasa berat karena mengantuk. Entah berapa lama aku tertidur, saat aku membuka mata ternyata ke Singaparna masih cukup jauh. Dan saat aku menoleh ke arah samping, aku melihat ibu sedang tertidur. Karena aku gabut, aku pun menyalakan smartphoneku. Ting, ting, ting. Baru saja aku menyalakan data seluler, ada pesan masuk bertubi-tubi dari ibu mertuaku dan juga istriku. Mas, kamu sudah menguji kesabaran aku juga ibu ya. Aku tidak akan memaafkanmu, isi pesan masuk dari Dita. Benar-benar menantu durhaka. Kemana kamu Wildan? Kamu membawa uang anakku kan? Cepat kembali lagi ya, kami menunggu kamu, isi pesan masuk dari ibu mertuaku. Kueng, kueng. Mungkin karena melihat pesan yang mereka sampaikan semalam terkirim, Dita langsung menghubungi nomorku. Tanpa basa-basi aku langsung merejeknya lalu memblokir nomor Dita beserta ibu mertuaku. Aku sudah sangat muak sekali ketika aku disebut menantu durhaka, padahal aku kurang berbakti apa kepada ibu mertuaku sendiri, tapi kenapa dengan tega-teganya dia bilang bahwa aku itu menantu durhaka? Gumamku dalam hati. Singkat waktu, akhirnya kami pun sampai di alun-alun Singaparna, karena kebetulan terminal busnya tidak terlalu jauh dari alun-alun. Habis ini kita kemana, Bu? Meskipun Singaparna kecil, tapi kan tetap saja kalau untuk mencari satu orang itu cukup luas. Ujarku pada ibu. Gampang, sekarang kita tempel-tempelin aja poster-poster memalukan milik Reza, sembari kita tanyain sama orang-orang yang kita temui. Barangkali mereka kenal dan tahu tempat Reza di mana. Jawab ibu yakin, tidak ada wajah keraguan dari ibuku sama sekali. Dendam yang ibu punya sangatlah besar untuk laki-laki yang bernama Reza ini. Akhirnya kami pun menempel-nempel poster milik Reza di berbagai tempat. Poster ini terlihat bahwa Reza sedang berpelukan dan mesra-mesraan dengan seorang laki-laki.
dengan tulisan kaum pelangi penipu. Jangan dekat-dekat, bawa sial. Pak permisi, apa Bapak kenal dengan orang yang ada di sini? Tanyaku pada bapak-bapak yang sedang membeli lontong. Bapak-bapak itu pun menyeritkan keningnya. Ini mah foto saudara saya, namanya Reza bukan? Bab ke-33. Pofleli. Iya benar, namanya Reza. Apa Bapak bisa mengantar saya ke rumah orang tuanya? Saya ada perlu dengan ibunya. Ucapku, aku sangat senang karena ternyata mencari alamat Reza tidak harus mengeluarkan tenaga banyak. Lalu pria tersebut melihat selebaran yang aku dan Wildan bawa. Dia sangat terkejut dan juga merasa heran kenapa aku membawa-bawa selebaran foto Reza yang tengah bermesraan dengan seorang pria. Ini maksudnya apa? Tujuan kalian datang ke rumah saudara saya ada apa? Tanya pria tersebut. Aku sempat kebingungan harus menjawab apa. Tidak mungkin kan aku bilang kepada pria itu bahwa aku akan membuat saudaranya mati mendadak. Halah, ya sudahlah, mau apapun tujuan kalian, ayo saya akan tetap mengantar. Lagian juga saya kurang suka sama keluarganya si Reza. Sejak si Reza bekerja di kota ibunya sangat sombong. Tutur pria tersebut, sepertinya Dewi Fortuna sedang berpihak padaku. Aku dipertemukan dengan laki-laki yang membenci keluarganya Reza. Aku, Wildan dan juga pria bernama Asep tersebut pergi ke rumah ibunya Reza menggunakan becak. Sedangkan Asep menggunakan sepeda motornya. Aku benar-benar sudah tidak sabar ingin cepat bertemu dengan ibunya Reza dan membuatnya sekarat. Bu, aku kok jadi agak ragu ya? Aku takut bermain-main dengan kaum pelangi seperti Reza. Mereka itu jahat dan juga komunitasnya banyak. Tutur Wildan. Diam saja kamu, Wildan. Kalau misalkan memang kamu merasa takut dan ragu, lebih baik kamu pulang saja sana ke Bandung. Hardiku. Aku sengaja mengucap seperti itu karena aku membutuhkan Wildan hanya untuk membantuku mencari alamat Reza. Namun karena alamat Reza sudah ditemukan, jadi aku tidak membutuhkan Wildan lagi. Ibu ini sangat keras kepala. Kalau misalkan ada apa-apa dan Reza mau menuntut balas dendam kembali, aku nggak mau ikut campur ya, Bu. Jawab Wildan. Aku sama sekali tidak menggubris ucapannya. Fokusku sekarang ingin cepat sampai ke rumahnya Reza. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit dan melewati jalan-jalan berlubang beserta sawah-sawah yang terbentang luas, akhirnya aku pun tiba di rumah Reza. Dan jika aku perhatikan rumah Reza ini lebih besar dan juga mewah dibanding rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Cih, pembangunan rumah ini pasti ada uang punyaku. Awas kamu Reza. Aku mengumpat dalam hati. Pak Asep, ini uang untuk Bapak karena telah mengantar saya kemari. Terima kasih banyak ya, Pak. Ucapku sambil memberikan uang 150.000 untuk Pak Asep. Wah, makasih banyak, Bu. Katanya Reza akan pulang hari ini dan sudah di jalan. Saya mendengar kabar dari adiknya Reza. Kemungkinan sekitar 1 atau 2 jam lagi Reza akan sampai. Aku semakin senang ketika mendapatkan info tersebut dari Pak Asep. Sepertinya akan semakin seru jika ibunya Reza mati mendadak di hadapan anak laki-lakinya. Itu cewek dari mana? Nenek-nenek kok gayanya kayak ABG? Saat aku sedang memperhatikan rumah Reza, sama-sama aku mendengar suara ibu-ibu menggosipkanku di belakang. Sebenarnya aku ingin marah dan menghina mereka balik. Namun aku sadar bahwa aku sekarang sedang berada di kampung orang. Aku takut diserang oleh emak-emak ini. Memangnya apa salahnya aku mengenakan celana pendek dan juga tank top dibalut blazir? Memang dasar orang-orang kampung tidak modis. Namun demi tujuan misiku, aku harus pura-pura baik kepada mereka. Bu Ibu, Assalamualaikum. Ucapku menghampiri mereka yang ternyata sedang nongkrong di bawah pohon jambu. Iya, waalaikumsalam salam. Mereka menjawab salamku dengan serempak. Namun terlihat sekali dari raut wajah mereka bahwa mereka cukup kaget ketika aku hampiri. Bu Ibu, saya pengen tahu deh kalau misalkan rumah itu yang tinggal di dalamnya ada siapa aja ya? Sebelum aku masuk ke rumah Reza, aku ingin mengorek informasi keluarga Reza terlebih dahulu. Ibu siapanya? Kayaknya saya baru lihat ibu di sini deh. Jawab salah satu ibu-ibu tersebut.
Saya mantan pacarnya Reza. Jawabku penuh dengan percaya diri. Wah, mereka semua kompak menertawakanku, bahkan mereka tertawa sampai terbahak-bahak. Dan saat aku melihat ke arah Wildan, ternyata dia juga sama menertawakanku. Kok pada ketawa? Saya memang mantan pacarnya Reza kok. Ujarku ngotot karena merasa tersinggung ditertawakan oleh mereka. Aduh Bu, gak mungkin deh Reza mau sama nenek-nenek parubaya kayak ibu. Orang Reza kan pilih-pilih, kemang desa di sini aja ditolak sama dia. Jawab mereka. Ya jelas kemang desa ditolak karena dia memang tidak suka sama laki-laki. Masa kalian belum dengar kalau misalkan Reza itu dikotak menjadi kaum pelangi alias kaum penyuka sesama jenis? Aku coba menjelaskan lagi kepada mereka, takutnya mereka memang belum mendapatkan info apa-apa. Tapi tidak mungkin juga sih kalau misalkan ibu-ibu seperti mereka ketinggalan berita. Bu, Reza dan keluarganya bilang bahwa berita itu adalah hoax dan hanya video editan. Lagian gak mungkin deh kalau misalkan Reza yang kelihatan kalem itu penyuka sesama jenis. Ujar salah satu ibu-ibu. Oh, ternyata mereka sudah dibodohi oleh Reza dan juga keluarganya. Dasar ibu-ibu gaptek, masa video jelas seperti itu disangka editan. Bu, saya punya bukti yang lebih akurat kalau misalkan Reza itu memang kaum pelangi. Jawabku lalu mau ngetik-ngetik ponsel untuk mencari bukti. Lalu aku memperlihatkan video dan juga foto-foto Reza dengan komunitasnya. Bahkan di sana ada foto Reza juga yang sedang mengenakan riasan dan juga pakaian wanita. Hah? Ini Reza? Kalau ini mah udah jelas bukan editan karena fotonya emang banyak banget. Aduh parah banget, dia udah mah ibunya rentenir modal buat jadi rentenir dari uang haram juga. Aku tersenyum penuh kemenangan ketika mereka mulai menggunjing keluarga Reza. Dan aku juga baru tahu ternyata ibunya Reza berprofesi sebagai rentenir kampung. Nah, maka dari itu saya datang ke sini mau memberitahu ibunya Reza bahwa anaknya itu memang benar-benar kaum pelangi di kota. Jadi sekarang saya mau bertanya lagi, siapa nama ibunya Reza? Tanyaku lagi. Namanya Bu Hamidah. Ya sudah, ibu datang aja sana. Bu Hamidah baru sembuh. Nanti setelah beberapa menit ibu masuk ke sana kita mau kepo ya, mau ngintip hehe. Jawab mereka. Aku pun berikan kode oke. Lalu aku dan Wildan pun berjalan ke arah rumah Ibu Hamidah. Tok, tok. Setelah aku mengetuk beberapa kali, akhirnya ada orang yang aku perkirakan itu adalah Bu Hamidah membuka pintu. Cari siapa ya? Tanyanya. Saya cari Bu Hamidah. Jawabku. Aku tersenyum sinis ketika melihat penampilan norak dari Ibu Hamidah. Dia mengenakan banyak sekali perhiasan, bahkan saking kampungannya Bu Hamidah memakai 3 kalung di lehernya. Saya sendiri, ada apa gerangan Anda mencari saya? Tanya Bu Hamidah. Saya datang ke sini mau minta pertanggungjawaban dari anak ibu. Saya kekasihnya Reza dan saya sudah banyak sekali dirugikan oleh Reza. Mendengar penjelasan dariku, Ibu Hamidah langsung menelitiku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Apa? Bahkan kelihatannya umur kamu lebih tua dariku. Tidak mungkin anak saya memiliki kekasih seperti kamu. Daripada banyak membual, lebih baik kamu pergi saja dari sini. Usir Bu Hamidah sambil berusaha untuk menutup pintu. Aku naik pitam pada Bu Hamidah. Dan saat aku lihat sekitar, ternyata sudah banyak sekali warga yang melihat perdebatan kami. Bu, kenapa ibu tidak percaya bahwa saya adalah kekasihnya Reza? Apa karena Reza itu penyuka sesama jenis makanya ibu tidak percaya? Untuk kalian yang sedang melihat ke sini, ayo sini mendekat. Aku memprovokasi warga agar masuk ke halaman rumah Reza. Terlihat Bu Hamidah panik dan menangis. Stop! Jika kalian mendekat, aku tidak akan lagi meminjamkan uang kepada kalian. Ancam Bu Hamidah dengan panik. Aku bisa merasakan bahwa nafasnya mulai tersengal-sengal. Ini kalian lihat selebaran foto yang saya bawa. Di sana sudah terlihat jelaskan bahwa Reza itu penyuka sesama jenis. Apa nggak sebaiknya keluarga sampah masyarakat seperti Reza itu diusir saja dari kampung ini? Kalau misalkan tetap dibiarkan, bisa-bisa kampung kalian kena kutukan. Bab ke-34. Pov Leli. Situasi mulai memanas.
para warga di sini mulai termakan oleh omonganku. Ditambah lagi mereka terlihat cukup geram karena ibunya Reza seorang rentenir yang ternyata mematok bunga sangat besar. Ih, amit-amit, sudah anaknya nggak normal, sekarang ibunya malah jadi rentenir modal dari uang haram. Apa nggak nanggung hancur hidupmu itu? Aku semakin senang dan tertawa ketika melihat para warga mulai menghujat secara langsung. Hei, kalian jangan begitu pada ibuku. Saat kalian kesusahan, siapa lagi yang meminjamkan uang selain ibuku? Akan aku adukan kelakuan kalian semua kepada Kak Reza. Adik perempuan Reza yang entah siapa namanya langsung pasang badan untuk melindungi ibunya. Alah, ibumu meminjamkan uang juga dengan bunga yang tinggi, bukan benar-benar niat tulus menolong kami. Tutur salah satu warga. Sudah, hentikan. Pusing kepalaku, sakit juga dadaku mendengar kalian mencaci makiku. Pergi kalian semua dari sini. Dan kamu nenek tua, sebaiknya kamu pergi dari sini dan jangan membuat onar di rumahku. Berani-beraninya perempuan itu mengusirku dan juga Wildan. Dan asal kamu tahu ya nenek tua, anakmu itu sebentar lagi pasti akan terjangkit penyakit menjijikan yang ditularkan dari kaum pelangi. Maka bersiap-siaplah, kamu akan mengurus anakmu yang sebentar lagi akan menjadi penyakitan. Ucapku berdusta, aku hanya menebak-nebak saja jika suatu saat Reza akan terkena penyakit menular. Aku berbicara seperti itu agar ibunya Reza kepikiran dan mati sekarang juga. Putri, dada ibu sakit. Tiba-tiba saja ibunya Reza langsung ambruk sambil menyebut nama putrinya. Tentang anak perempuan langsung panik dan mencoba untuk membangunkan ibunya. Tolong, tolong cepat bawa ibu saya ke rumah sakit. Kasihan ibuku mempunyai riwayat jantung dan juga paru-paru. Perempuan itu meminta tolong kepada kami semua untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Namun tidak ada satu orang pun warga yang mau membantunya. Bu, ujar Wildan. Diam! Jangan jadi pahlawan kesiangan kamu, Wildan. Hardiku pada Wildan, karena aku tahu niat Wildan pasti ingin membantu ibu dan adiknya Reza. Bu, tapi kasihan ibunya Reza seperti sudah mau sekarat. Kita sesama manusia harus saling membantu, Bu, apalagi sekarang dia terlihat akan menjemput ajalnya. Tutur Wildan. Diam! Apa kamu tidak merasa kasihan pada ibu yang sudah ditipu mentah-mentah oleh anaknya? Ibu hanya ingin memberikan pelajaran pada Reza bahwa jangan pernah bermain-main dengan ibu. Apalagi Nelly masuk rumah sakit dan kondisinya parah gara-gara pria itu. Lagi-lagi aku harus membentak Wildan agar diam. Kenapa anakku ini ribut sekali sedangkan warga yang lain pun tidak ada yang membantu keluarga itu. Tapi mumpung situasi sedang kacau seperti ini, aku harus bisa memanfaatkan situasi. Halo. Aku melihat adik Reza yang bernama Putri berusaha untuk menghubungi seseorang, entah menghubungi ambulans atau menghubungi Reza, aku tidak tahu. Prak. Aku tidak akan membiarkan ibumu tertolong, biar kakak kamu itu merasakan bagaimana rasanya kehilangan dan disakit. Aku udah nggak sengaja menyenggol handphone yang Putri gunakan agar terjatuh. Tak cukup menyinggungnya, ketika handphone itu terjatuh, aku langsung menginjaknya dengan sangat kencang. Jahat sekali kamu. Dosa apa kakakku sampai-sampai kamu sedendam ini pada kami? Ujar gadis itu. Kamu mau tahu? Dia sudah mau memoroti dan menipuku. Dengan tega-teganya dia juga menyuruh seseorang pembunuh bayaran untuk mencelakai anakku yang sekarang terbaring lemah di rumah sakit. Menurutku ini sangat sepadan dengan apa yang ibumu alami. Jawabku. Warga di sana juga sekarang kembali terdengar bisik-bisik menyalahkan Reza. Ya, kalau aku jadi ibu itu juga pasti marah anakku dicelakai oleh orang lain. Jawabnya, aku semakin bahagia karena orang-orang mulai membelaku lagi. Tidak ada suara sedikit pun yang memojokkanku. Ibu, tolong, detak jantung ibuku dan denyut nadinya sudah tidak ada. Aku semakin tersenyum lebar ketika Putri mengucapkan kalimat seperti itu. Ayo pulang Wildan, tujuan kita ke sini sudah selesai. Perempuan itu pasti mati. Aku mengajak Wildan pulang, namun langkah Wildan seperti berat meninggalkan anak dan ibu tersebut.
Sudah, kasihan dia, nyawanya sudah tidak ada, lebih baik kita bantu. Setelah mendengar kematian sang rentenir, para warga pun mendekat dan mengangkat jenazah perempuan malang itu ke dalam rumah. Alhamdulillah, berarti kalau gini caranya hutang-hutang kita pasti akan lunas. Untung kita nggak tolong ya waktu dia sekarat. Tutur salah satu ibu-ibu kepada ibu-ibu yang lain. Haha, ya benar. Sudahlah kita bantu saja yuk, kasihan putri. Lalu mereka pun ikut masuk dengan warga yang lain. Saat kita akan berbalik dan pergi, aku melihat ada Reza yang berlari panik karena mungkin dia melihat ada rame-rame di rumahnya. Mata kita saling bertemu. Apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku? Tanya Reza. Lihat saja ke dalam, mungkin ini hari terakhir kamu melihat ibumu. Jawabku lalu melanjutkan perjalanan dengan Wildan. Reza sama sekali tidak mengejarku dan juga Wildan. Mungkin dia panik ingin cepat-cepat melihat ibunya di dalam rumah. Ibu puas, akhirnya ibu bisa membalaskan dendam ini kepada Reza. Ucapku, sekarang kita sudah sampai terminal untuk menunggu bus pergi. Bu, tapi kan Reza tidak membuat Nelly meninggal. Menurutku ibu sudah sangat keterlaluan sekali. Sahut Wildan. Apa kamu mengerti bahwa adik kamu itu perempuan dan wajahnya rusak tergerus aspal karena laki-laki itu? Apa kamu sadar bahwa masa depan adikmu itu menjadi sulit? Laki-laki mana yang mau pada adikmu dengan wajah yang sudah rusak? Ah, kakak sepertimu mana mengerti? Di otakmu itu hanya ada iri-iri dan iri kepada Nelly. Ucapku panjang lebar. Tak terasa kami menempuh perjalanan sekitar 6 jam untuk sampai ke kota Bandung. Aku berjalan ke arah kontrakanku dan Wildan pun mengikutiku dari belakang. Bu, itu kayaknya Dita dan Bu Siti. Wildan menunjuk ke arah teras kontrakanku, dan benar saja ternyata di sana ada Dita dan juga Siti. Itu mereka. Tunjuk Siti saat melihat kami. Hal laki-laki gak guna. Kamu itu kemana saja membawa uangku? Sekarang cepat kembalikan uang yang telah kamu ambil. Pasti kamu sudah memakai uang itu untuk berfoya-foya dengan nenek-nenek tua ini, kan? Dita langsung menunjuk-nunjuk wajah Wildan, bahkan dengan beraninya Dita bilang kepada anakku bahwa dia anak yang tidak berguna. Plak. Jaga bicaramu. Kamu memaki-maki anakku di depan ibunya? Apa kamu pikir kamu perempuan yang berguna, Dita? Aku menampar Dita karena aku sangat emosi melihat Wildan direndahkan seperti itu oleh seorang perempuan. Hahaha. Memang anakmu itu laki-laki tidak berguna? Laki-laki sampah yang hanya bisa mengandalkan uang dari adiknya. Dan sekarang adiknya sudah tidak memberi uang, dia malah kelabakan tidak menafkahi istrinya dan malah mencuri uang istrinya. Dasar ibu dan anak sama-sama nggak punya otak. Dita terus-terusan mengumpatku dan juga Wildan. Dita, sekali lagi kamu mengumpatku dan juga ibu. Aku akan langsung mentalakmu.